rasakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Baik, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama kami dalam ibadah live GSKI Exousia Tanah Merah. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mengambil tempat yang terbaik. Kita menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita menyiapkan hati kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari
Kita angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau berikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Murahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bawa segenap hidupku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, Aku lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji, bawa lidahku memuji Engkau.
memujimu, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Ku bawa pujian bagi-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segenap hidupku memuji-Mu, hidupku menyembah-Mu ya Bapa. Kami bawa pujian syukur. Oh, biar lidahku mengaku memuji-muji-Mu ya Bapa. Yesus, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yesus, glory. Kami angkat hatiku Tuhan, memuji-Mu, menyembah. Haleluya. Kami memuji-Mu, membawa hidup kami. Haleluya. Perkenankan hidup kami, Yesus. Haleluya. Yesus, angkat hati kami ya Tuhan, lebih dekat kepadamu. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Angkatlah hidup kami Bapa, lebih dekat hanya kepadamu ya Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat pujian ini. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat hidupku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku.
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkanlah. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Biar kami semakin hari semakin dekat hanya kepadamu ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Sebab namamu yang layak diagungkan, namamu mulia ya Bapa. Biar Engkau melayakkan kami untuk kami berada di pagi hari ini Tuhan. Memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memuji dan memuliakan namamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya undang semua mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama bertepuk tangan, memuliakan Tuhan kita yang ajaib. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh muliakan Tuhan. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Mari muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana bagi Tuhan kita. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan dan disorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala
ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Dia Tuhan pencipta langit bumi, amin. Dengan kuat kuasanya, dibagi pun kita semua ciptaannya dengan kuat kuasanya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari sekali lagi, oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Sekali Dia. lagi, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita terus bersuka cita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar siang hari ini kita mau sama-sama katakan, Tuhan, selidikilah hati dan batinku. Karena Engkau yang Maha tahu setiap hati kami. Apakah kami jujur di hadapan-Mu atau kami hanya munafik di hadapan-Mu. Engkau yang tahu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan hati kita yang terbaik. Tuhan menyelidiki isi hatiku. Dia tahu dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada. Dia tahu semua, Dia tahu isi hati kita. Apakah kita jujur, apakah kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Mari siang hari ini kita mau katakan, Tuhan, selidikilah aku ya Bapa. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat pujian ini. Tuhan menyelidiki. Tuhan menyelidiki jalan hidupku
Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau guru segenap hidupku. Katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat pujian di dekat Bapa. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semua telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau guru segenap hidupku. Katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Mari jemaat Tuhan, katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Katakan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Terima kasih Tuhan.
Selidikilah hati dan batin kami ya Bapa. Siang hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan, Bapak Pendeta Joni Kilapong, semuanya Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar semakin hari kami boleh semakin diubahkan oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah Kristen sadar diri versus Kristen tidak tahu diri. Dan semoga pembahasan khotbah pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsekuensi menjadi Kristen. Dan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa mengecek apakah kehidupan Kristen kita sama dengan yang tercatat dalam Alkitab. Mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini adalah satu kisah di mana pengikut Kristus dikenal sebagai Kristen ketika mereka memiliki gaya hidup yang sama dengan Kristus pada awal-awal gereja Tuhan berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap dengan ulasan khotbah pada hari ini kita bersama-sama bisa belajar dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri agar gaya hidup Kristiani kita memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi gaya hidup gereja atau jemaat Tuhan mula-mula. Yang kedua, dari pembahasan ini kita akan mengecek apakah kita tergolong orang Kristen yang sadar diri atau memiliki kesadaran yang benar tentang siapa orang Kristen dan bagaimana orang Kristen memiliki gaya hidup seperti Kristus, atau sebaliknya kita menjadi Kristen yang tidak tahu diri, yang tidak hidup seperti gaya hidup Kristus. Mari kita mulai. Saya akan mulai mengantar dengan bagaimana kita mengenal kitab ini, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Penulisnya adalah Lukas atau Rasul Lukas. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang memiliki bukti-bukti gaya hidup gereja mula-mula yang seharusnya menjadi warisan gereja masa kini. Pada tahun 30-50 Masehi, gereja di Antioquia dilahirkan atau di gereja di Yerusalem dilahirkan, dan tepatnya pada hari Pentakosta, dan Alkitab mencatat bahwa jumlah mereka bertambah sangat pesat. Tentunya ada 3 tokoh yang sangat menonjol. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid Kristus yang dipakai Tuhan melebihi para murid-murid yang lain pada saat itu. Dan akhirnya 11 rasul yang dipilih Kristus, mereka semuanya produktif dan mereka semuanya tersebar ke seluruh belahan dunia. Nah, surat pertama Petrus menyebutkan ternyata untuk gereja mula-mula memiliki kejamakan penatua. Petrus sendiri adalah salah satu dari antara penatua. Jadi Petrus sendiri adalah salah satu antara penatua yang diangkat pada saat itu. Dan kita mengenal bahwa ternyata Petruslah yang mendapatkan amanat, yang mendapatkan mandat untuk membangun gereja Tuhan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Dalam bukunya The Talk of the Testimony, John Kennedy menuliskan sebagai berikut mengenai gereja di Yerusalem. Gereja Yerusalem menemukan bahwa lebih sulit bagi mereka untuk terpisah sama sekali dari upacara-upacara tradisi Yahudi.
Dan obsesi ini adalah permulaan dari proses pembusukan yang akhirnya mengotori dan merusak kehidupan gereja. Kenapa saya memasukkan apa yang disampaikan oleh John Kennedy dalam bukunya The Talk of the Testimony? Karena ini merupakan landasan pengenalan kita terhadap gereja yang ada di Yerusalem, bagaimana pusat kekristenan dari Yerusalem berpindah ke Antiokhia, dan di Antiokhia lah murid-murid Kristus disebut Kristen untuk pertama kalinya. Dan bagaimana gereja di Yerusalem sangat sulit mengalami pertumbuhan karena orang Kristen Yahudi masih terikat dengan tradisi-tradisi, upacara-upacara keagamaan Yahudi yang masih merasuk dalam cara berpikir orang Kristen Yahudi pada gereja mula-mula. Pada tahun 43 sampai 67 Masehi, Paulus dibawa oleh Barnabas ke Antiokhia, di mana mereka bekerja bersama-sama, dan di sana mereka diutus keluar untuk membangun jemaat baru. Jadi Paulus dan Barnabas memiliki peranan yang penting terhadap pendirian gereja Tuhan yang ada di Antiokhia. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa Paulus dan Barnabas adalah pendiri. Ini masih diperdebatkan ya. Tetapi mengenai kontribusi untuk pelayanan dan pertumbuhan jemaat yang ada di Antiokhia, Alkitab mencatat Paulus dan Barnabas termasuk Petrus adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pertumbuhan pelayanan gereja Tuhan di Antiokhia. Gereja di Antiokhia ini berfokus pada pekerjaan Roh Kudus. Tak dapat dipungkiri pusatnya beralih dari gereja di Yerusalem ke Antiokhia. Dan semua mata sekarang tertuju ke Antiokhia. Yang awalnya di Yerusalem, karena para rasul melihat sulit bertumbuh. Kenapa? Karena orang Kristen Yahudi di Yerusalem masih terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan Yahudi. Dan kita melihat ternyata pekerjaan dan surat-surat Paulus menunjukkan bahwa pola kepemimpinan gereja yang Paulus tanamkan di sana adalah sistemnya teokrasi, pemerintahan dipimpin oleh Allah. Ini pengantar-pengantar sebelum kita akan bahas. Pada intinya, Antiokhia adalah kota pertama yang memperkenalkan kata Kristen. Ya, tadi kita sudah baca. Kota ini adalah sebuah kota di Syria yang didirikan oleh Seleukus I, seorang pemimpin perang dari Alexandria Agung. Dan kini kota itu berada di daerah selatan dari Turki. Ya, jadi yang namanya Antiokhia sekarang itu ada di Turki bagian selatan. Ya. Nah, Antiokhia dengan jumlah penduduk lebih dari 500 juta jiwa atau hanya 500.000 pada waktu itu adalah salah satu kota terbesar di wilayah Kekaisaran Romawi. Antiokhia adalah kota kebudayaan yang sangat maju sebagai pusat perdagangan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Antiokhia merupakan pusat dari kekristenan di dalam sejarah bagian kitab Kisah Para Rasul. Dan terus menjadi salah satu kota terpenting kekristenan. Di awal abad-abad, gereja Tuhan berdiri dan mengalami perkembangan. Kota inilah tempat di mana kekristenan yang masih bayi mulai bertumbuh secara perlahan-lahan dan akhirnya menjadi satu gereja yang kuat, menjadi satu gereja model di Antiokhia, dan dari gereja di Antiokhia lah tersebar berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Dan gereja Antiokhia ini memiliki gaya hidup yang luar biasa, yang patut dicontoh oleh gereja-gereja yang lain. Dan dari tempat ini diutuslah berbagai macam orang yang menyebarkan Injil di seluruh dunia. Termasuk dari sini Paulus berangkat, dari sini Barnabas berangkat, dari sini Petrus berangkat. Jadi ini adalah termasuk pusat dari kekristenan pada saat itu. Mengenai pendiri gereja ini tidak jelas. Tahun berdirinya kemungkinan setelah kemartiran Stefanus. Boleh klik lagi. Di bawah kepemimpinan Barnabas, para jemaat mampu bertumbuh dan dengan begitu pesatnya, sehingga ia membutuhkan banyak bantuan. Jadi Bapak Ibu, Barnabas adalah salah satu orang yang dikenal sebagai bapak rohani yang mengembangkan gereja ini, yang bertindak sebagai pelayan dan hamba Allah,
yang mendasari pengajaran-pengajaran gereja atau jemaat Tuhan di Antioquia. Yang meletakkan dasar pengajaran, yang menggembalakan jemaat Antioquia. Jadi Barnabas memiliki peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan gereja yang ada di Antioquia. Nah, ketika Paulus diminta datang dari Tarsus untuk membantu pekerjaan itu, klik lagi, jemaat menjadi makin lebih kuat lagi. Karena Paulus memiliki karunia untuk mengajar jemaat. Jadi ketika Barnabas mengajak Paulus untuk melayani bersama Barnabas di Antioquia, maka ternyata jemaat Antioquia itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan mengalami perkembangan dalam hal pengajaran. Sehingga secara keimanan mereka kepada Kristus, mereka memiliki iman yang sangat kuat. Fondasi iman mereka kuat. Kenapa? Ketika Paulus hadir, tampil sebagai pengajar yang hebat terhadap ajaran-ajaran dasar Kristen di jemaat Antioquia. Nah, kemudian para jemaat mulai memberikan perhatian kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang ada di negara-negara lain. Artinya begini, setelah mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran, setelah mereka digembalakan, setelah mereka dilayani oleh Barnabas, Paulus, Petrus, dan lain sebagainya, ternyata mereka juga tidak menutup mata dengan kota-kota di sekitar mereka. Mereka juga mengambil bagian untuk pengembangan pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar mereka. Nah, para jemaat menyadari bahwa menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain adalah kewajiban mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Spirit yang bertumbuh para jemaat di Antioquia adalah mereka menyadari betul bahwa penyebaran Injil di kota-kota atau daerah sekitar mereka itu menjadi kewajiban jemaat Tuhan yang ada di Antioquia pada saat itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas 10 gaya hidup gereja mula-mula yang hari-hari ini mulai hilang, mulai memudar. Ya, nanti di bagian-bagian pertengahan terakhir, khotbah saya akan membahas 10 gaya hidup gereja mula-mula yang menjadi kekuatan gereja mula-mula, tetapi hari ini gereja masa kini mulai meninggalkan. Ya, makanya judul khotbah saya adalah Kristen yang sadar diri versus Kristen yang tidak tahu diri. Ya. Jemaat yang kuat ini memperoleh penghargaan dalam pelayanan mereka sebagai pusat penyebaran Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya tidak bisa dipungkiri bahwa Turki pernah menjadi negara dengan pusat kekristenan terkuat dan terbesar di dunia selama 1000 tahun Bapak Ibu. Di mana dimulai? Di Antioquia lah dimulai. Dan sekarang Antioquia itu kotanya letak secara geografis ada di Turki bagian selatan. Ini penting. Manusia itu tidak bisa melupakan sejarah Bapak Ibu. Dan gereja mula-mula itu dimulai dari Yerusalem dan di kota Antioquia. Dan tidak bisa dipungkiri sejarah kota Antioquia ini memiliki peranan besar terhadap perkembangan gereja Tuhan di seluruh dunia. Kenapa? Karena di tempat itulah mereka dikenal sebagai pengikut Kristus. Dan di tempat itulah orang-orang dilahirkan secara rohani. Orang-orang dibangun secara rohani. Dipersiapkan para pengebar-pengebar Injil. Dipersiapkan para rasul-rasul Kristus untuk disebarkan di seluruh dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek 10 gaya hidup gereja mula-mula. Apakah masih ada sampai hari ini? Mari kita cek gaya hidup kita sebagai orang Kristen dengan gaya hidup gereja mula-mula. Mari kita cek. Tolong pelan-pelan kita cek pelan-pelan. Cek pelan-pelan. Perhatikan Bapak Ibu. Fokus di sini fokus. Ini penting sekali. Kita mulai sekarang. 10 gaya hidup jemaat Kristen awal yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 bukan 401 ya. Ayat 41 sampai 47. Pertama adalah gaya hidup jemaat mula-mula atau gereja Tuhan mula-mula. Ciri mereka pertama adalah mereka hidup penuh kuasa dan penuh otoritas dalam kehidupan mereka. Artinya begini, mereka hanya bukan berkuasa dalam hal melakukan mujizat, tapi perkataan mereka berkuasa. Mari kita baca ayat 41. Perkataan mereka berkuasa dalam kehidupan bermasyarakat. Apa buktinya Pak? Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Terjemahan baru. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perhatikan,
memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Perhatikan kalimat orang-orang yang menerima perkataannya, berarti orang-orang yang mendengar perkataan gereja jemaat mula-mula yang dalam hal ini adalah Petrus dan teman-teman. Mereka yang menerima perkataan dari para rasul-rasul Kristus yang hidup di zaman mula-mula, gereja mula-mula, memberi diri mereka dibaptis. Pertanyaannya, kenapa mereka memberi diri dibaptis? Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kenapa? Faktornya apa? Apa yang menyebabkan sehingga orang-orang yang mendengarkan perkataan rasul-rasul Kristus di jemaat mula-mula itu kok langsung menyerahkan diri mereka untuk dibaptis atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Padahal zaman dulu itu, zaman mula-mula itu belum sekuat sekarang kekristenan, belum sebesar sekarang, belum seterkenal sekarang orang Kristen. Kenapa? Karena kondisi pada zaman itu, orang ketika disebut Kristen bukan sebuah identitas kebanggaan. Kekristenan bukan identitas yang membangkitkan kebanggaan. Kekristenan bukan nama lembaga, nama institusi keagamaan yang membanggakan. Tapi yang namanya Kristen adalah julukan penghinaan. Apa? Yang namanya disebut Kristen di zaman itu adalah penghinaan. Kristus kecil artinya, di zaman dulu artinya. Hei kamu yang disebut Kristen, kasihan deh lu. Kurang lebih seperti itu. Hai Kristus, Kristus kecil, itu penghinaan Bapak Ibu. Tapi kok 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis ketika mendengarkan perkataan para rasul? Ada apa sebenarnya? Kenapa? Karena perkataan mereka, karena kehidupan mereka penuh kuasa, penuh otoritas. Mereka berkata-kata dengan penuh keyakinan, bukan dibangun di atas dasar kekayaan, bukan mereka didukung oleh pemerintah, bukan faktor mayoritas, bukan karena mereka orang kaya, bukan karena mereka orang terkenal, bukan karena orang Kristen zaman itu, didukung oleh pejabat-pejabat atau orang-orang yang populer. Tapi dengar baik-baik. Mereka berkata-kata dengan penuh otoritas, hidup mereka penuh otoritas, dapat mempengaruhi keadaan sekitar, sehingga orang-orang yang mendengarkan perkataan mereka, mereka memberi diri dibaptis. Kenapa? Satu, karena hidup mereka penuh kuasa. Amin. Hidup mereka penuh kuasa. Pertanyaan saya adalah, adakah hidup seperti itu masih ada di gereja masa kini? Mari kita cek, termasuk saya. Jangan sampai kita hanya pede berbicara tentang Kristus, kita hanya yakin berbicara tentang Kristus di dalam gereja. Kita hanya berani menyampaikan suara kebenaran, hanya bersifat bunyi suara, tapi tidak pernah lahir, tidak pernah nampak keluar dari buah kehidupan saya dan saudara. Kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas, kehidupan yang sama antara perkataan, pengajaran, kebenaran dengan perbuatan hidupnya. Kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas, mereka itu dibangun di atas dasar firman Allah yang mereka yakini, yang mereka percayai. Bukan karena dukungan finansial, bukan karena dukungan dari orang-orang yang kuat yang bergabung menjadi Kristen pada saat itu. Bukan. Tapi justru mereka justru dihina. Tapi kok orang-orang sekitar memberi diri mereka dibaptis. Berarti hidup mereka penuh kuasa dan otoritas. Perkataan mereka penuh kuasa dan otoritas. Kenapa berkuasa perkataan mereka? Karena apa yang menjadi perkataan mereka, apa yang mereka katakan sama dengan perbuatan hidup mereka. Amin. Itu yang disebut hidup mereka penuh kuasa, penuh otoritas. Mereka tidak takut dengan apapun, termasuk ancaman pembunuhan. Amin. Itu ciri yang pertama. Cek, masih ada enggak? Apakah kita hidup dengan penuh otoritas sebagai orang Kristen? Dimanapun saya ada, saya berbicara dengan lantang, dengan tegas. Ya, tidak. Ini benar, ini salah. Masih enggak kira-kira? Atau jangan kita berani bilang putih ini hitam. Cuma ketika di gereja, ketika Anda bekerja sebagai karyawan di suatu kantor, karena Anda minoritas, Anda mulai takut berbicara kebenaran. Anda takut mengakui Anda Kristen. Anda takut mengakui Anda pelayan di gereja.
Anda malu mengakui Anda sebagai hamba Tuhan. Malu ketika Anda ada di masyarakat. Kekristenan mula-mula membuktikan hidup mereka dimanapun mereka ada. Penuh kuasa, penuh otoritas dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang di sekitar mereka memberi diri mereka dibaptis. Wow. Coba introspeksi kita. Ketika kita berbicara kepada orang, apakah orang mempercayai perkataan kita? Apakah orang termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang benar? Apakah orang termotivasi untuk mengasihi Tuhan? Apakah orang didorong untuk datang kepada Tuhan ketika kita berbicara? Ketika kita bekerja? Ketika kita ada di masyarakat? Harus dijawab dan kita pertanyakan, perkarakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ciri yang pertama gaya hidup jemaat Kristen awal adalah mereka hidup penuh kuasa, penuh otoritas dalam kehidupan mereka. Tercatat dalam apa? Ayat 41. Hebat sekali. Yang kedua, gaya hidup jemaat Kristen awal yang kedua adalah mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Kristus. Sekali lagi, ini penting sekali karena ini menjadi kunci di mana mereka menjadi gereja yang kuat, bertumbuh pesat, bertumbuh luar biasa, dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Amin. Ini cikal bakalnya sejarah begini. Bapak Ibu satu kali, tadi malam anak saya bilang begini. Jadi Gloria bilang begini, Papa, kalau misionaris dari barat tidak datang mengabarkan Injil sama kita ya, kita tidak kenal Tuhan Yesus ya Papa ya. Saya bilang betul kamu nak, betul kamu, betul nak. Waduh, dan saya merenungkan Bapak Ibu, kalau tidak ada misionaris dari barat yang memperkenalkan Kristus, yang mengabarkan Injil, maka mungkin nenek moyang saya, keluarga saya sampai hari ini tidak pernah mengenal Yesus Bapak Ibu. Dan betapa tragisnya hidup ini ketika satu keturunan, satu generasi, satu keluarga tidak mengenal Allah yang benar. Kenapa? Saya bilang tragis. Karena walaupun mereka menjalani hidup, tapi hidup mereka sedang meluncur ke neraka. Halo? Dan saya merenungkan baik-baik. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Oleh karena pengabaran Injil dari para misionaris dari barat, kita dapat mengenal Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Waduh. Anda bayangkan kalau tidak pernah kenal Yesus, tidak pernah dengar Injil. Dari mana? Kira-kira orang barat itu, para misionaris yang mengabarkan Injil kepada kita, itu dengar dari mana? Inilah cikal bakal ayat poin yang kedua. Ini faktor yang kedua. Mereka bertekun, jadi hidup mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Kristus. Jadi oleh karena pengajaran Rasul-Rasul Kristus yang mengabarkan Kristus yang telah lahir, dia juga telah mati dan tergantung di kayu salib, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Wow. Dan Kristus itulah yang menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan Injil yang dikabarkan oleh Rasul-Rasul adalah Injil yang memberitakan cuma satu nama. Yesus Kristus Tuhan adalah penyelamat dunia. Amin. Tidak ada yang lain. Itu namanya pengajaran yang benar dari Rasul-Rasul. Tetapi di zaman itu, ada orang-orang yang ingin mengubah pengajaran-pengajaran ini. Gereja Tuhan berkembang, bertumbuh, dibangun. Mereka bertumbuh kuat dari dulu sampai sekarang. Cuma satu. Karena gereja Tuhan bertumbuh di atas pengajaran Rasul Kristus. Ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 2. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Itu ciri gaya hidup yang kedua. Gaya hidup yang ketiga. Jemaat Kristen awal memiliki gaya hidup yang ketiga adalah mereka memiliki komunitas. Mereka memiliki persekutuan yang di dalamnya ada nilai-nilai yang sama. Apa nilai mereka? Nilai-nilai persekutuan mereka, nilai-nilai komunitas mereka adalah mereka sama-sama percaya kepada Yesus Kristus dan hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Sehingga mereka bertumbuh menjadi komunitas yang sehat dan kuat.
sesama orang percaya. Masih ada nggak kira-kira ciri-ciri gaya hidup seperti ini di gereja masa kini? Apakah persekutuan kita sehat dan kuat? Apa Pak tanda Pak persekutuan atau komunitas kita sehat dan kuat? Baik keluarga, baik gereja, baik sekolah, baik kantor, baik pelayanan, LSM dan apapun. Apa tandanya Pak komunitas itu sehat Pak? Apa tandanya gereja itu sehat? Satu, tandanya adalah pengajarannya cuma satu, pengajaran Kristus bukan yang lain. Amin. Karena gereja akan bertumbuh dalam kesehatan dan kekuatan kalau gereja itu hanya mengajarkan Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Yang berikutnya, kuat dalam hubungan dan tekun berdoa. Jadi ciri gaya hidup jemaat mula-mula yang keempat adalah mereka kuat dalam hubungan. Kuat dalam hubungan. Dan mereka tekun berdoa mencari Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Gaya hidup yang keempat ini adalah gaya hidup yang tidak boleh hilang sampai gereja masa kini seharusnya. Tidak boleh hilang Bapak Ibu. Jadi kekuatan gereja adalah relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Amin. Keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan sesama. Tetapi dengar baik-baik. Relasi dengan sesama harus menjadi kekuatan orang percaya. Amin. Jangan sampai kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi hidupnya egois. Sangat suka menyendiri. Hanya memperhatikan dirinya sendiri dan hanya memperhatikan keluarganya sendiri dan kelompoknya sendiri. Gak bisa. Relasi itu dua. Yang sehat relasi vertikal dan relasi horizontal. Jadi gereja Tuhan di zaman dulu, di awal-awal memiliki ciri yang keempat. Kuat dalam hubungan. Dan tekun dalam berdoa, mencari Tuhan. Mereka bukan mencari kekayaan, tapi mereka tekun mencari Tuhan. Pertanyaannya adalah, setekun apa kita mencari Tuhan dibanding dengan ketekunan kita untuk mencari uang? Coba kita jawab. Lebih tekun apa kita? Lebih tekun mencari Tuhan atau mencari uang? Lebih tekun menyenangkan hati Tuhan atau lebih tekun menyenangkan diri sendiri? Halo? Kita masih kuat berdoa enggak? Masih ada gairah berdoa enggak? Ada gairah mencari Tuhan enggak setiap hari, setiap malam dan dini hari? Atau sudah hilang gairah itu? Harus cek sekarang supaya kita menjadi Kristen yang sadar diri, bukan Kristen yang tidak tahu diri. Jadi yang keempat itu harus cek. Kuat dalam hubungan dan tekun berdoa. Harus, nggak boleh tidak Bapak Ibu. Ini kekuatan gereja, amin. Ini kekuatan gereja sekali lagi. Kuat dalam hubungan dan tekun berdoa. Itu kekuatan gereja, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Wow. Masih ada enggak Bapak Ibu? Yang kelima sekarang. Yang kelima. Yang kelima, gaya hidup jemaat Kristen awal atau mula-mula adalah mereka memiliki wibawa ilahi dan penuh mujizat. Mereka memiliki wibawa ilahi. Yang lahir dari apa? Dari poin 4 tadi. Yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan, yang lahir dari persekutuan dengan sesama, yang kuat ketika mereka berkumpul, tidak ada kepentingan, cuma satu kepentingannya, kepentingan melayani Tuhan. Pertanyaannya ketika Bapak Ibu dan saya bergereja hari ini, ada nggak kepentingan di luar kepentingan Kristus? Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena ada orang-orang tertentu yang masuk ke gereja, bergabung mencari Tuhan di gereja, menurut dia, karena bukan betul-betul mencari Tuhan, tapi mencari yang lain. Agar dia bisa cepat kaya, agar usahanya cepat berhasil, cepat maju, berkembang luar biasa, agar Tuhan menjawab doanya, tidak salah.
Pertanyaannya, apakah itu motivasi yang benar mencari Tuhan? Orang Kristen gereja mula-mula, mereka mencari Tuhan betul-betul yang mencari Tuhan di gereja. Mau bertemu Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Tidak ada yang lain. Maka yang kelima mereka apa? Karena mereka tekun mencari Tuhan setiap hari. Mereka terus menerus untuk berdoa. Setia, tekun dalam pengejaran rasul-rasul. Mereka terus berbicara tentang Tuhan. Mereka terus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dengar baik-baik. Gaya hidup mereka yang kelima adalah mereka memiliki wibawa ilahi. Maka jangan kaget. Poin pertama tadi, mereka hidup dalam apa? Penuh dengan kuasa dan otoritas. Wow. Memiliki wibawa ilahi dan hidup mereka penuh mujizat. Amin. Hidup mereka penuh mujizat. Itu Alkitab mencatat. Bagaimana dengan gereja masa kini? Apakah gereja masih memiliki wibawa ilahi? Apakah jemaat Tuhan hari ini masih memiliki wibawa ilahi? Apakah gembala jemaat masih memiliki wibawa ilahi? Halo? Apakah kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjemaat masih memiliki wibawa ilahi? Dan apakah hidup kita masih penuh mujizat? Mujizat dulu adalah mendemonstrasikan berbagai macam hal agar orang bisa mengenal Allah melalui mujizat. Tapi hari ini, mujizat itu adalah hidup saya dan saudara. Amin. Hari ini, gereja hari ini menawarkan mujizat terbesar adalah perubahan hidup saya dan saudara. Amin. Sekali lagi, mujizat yang terbesar untuk gereja masa kini bukan lagi orang sakit sembuh. Kenapa? Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang sudah mengenal Tuhan itu ada. Tapi yang paling penting, bukan Tuhan itu ada lewat mujizat. Bukan Tuhan itu membuktikan Tuhan itu ada lewat kuasa, sakit sembuh. Ada mendemonstrasikan hujan berhenti. Mujizat terjadi ABCD sepanjang hari mujizat. Tidak perlu. Tuhan itu sudah pasti orang di dunia tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Kalau zaman dulu, orang mengenal Allah lewat mujizat. Orang mengenal Allah itu ada lewat kuasa. Tapi pastikan zaman sekarang, gereja masa kini harus memperkenalkan Allah itu ada. Tuhan itu ada lewat perubahan hidup saya dan saudara. Amin. Kalau yang lalu perubahan sakit sembuh. Kalau hari ini gereja Tuhan demonstrasinya adalah bukan sakit sembuh. Tapi perubahan hidup yang penuh dengan keduniawian. Masuk berubah menjadi hidup yang sama dengan Kristus Yesus. Amin. Jadi mujizat, hidup yang penuh mujizat bukan lagi demonstrasi kuasa Allah sakit sembuh. Dan berbagai macam hal yang lain. Dulu nggak ada roti, sekarang ada roti. Nggak ada makanan, tiba-tiba orang datang. Kita masih percaya ada mujizat, tapi mujizat terbesar, terhebat. Hidup yang penuh mujizat bagi saya ketika kita baca Alkitab hari ini. Dan kita meneropong kehidupan gereja masa kini. Satu, Matius pasal 5 ayat 16 menjelaskan bahwa ternyata orang akan mempermuliakan Allah lewat perbuatan hidup saya dan saudara. Amin. Jadi kita perkenalkan Allah yang hidup bukan lewat mujizat hari ini, tapi memperkenalkan Allah yang hidup lewat perubahan hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Itu cara memperkenalkan Allah yang hidup. Maka hidup kita penuh wibawa ilahi. Dan pasti hidup kita penuh dengan mujizat. Kenapa? Mujizat hari ini adalah berubah, perubahan hidup yang mengubah hidup orang di sekitar kita. Itulah hidup yang penuh dengan wibawa ilahi dan hidup yang penuh dengan mujizat. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah habis Bapak Ibu. Saya sudah baca kisah ini Bapak Ibu, sudah berulang-ulang. Tapi terus Tuhan memberikan kebenaran yang luar biasa. Jadi yang kelima adalah jemaat Kristen mula-mula. Mereka memiliki wibawa ilahi dan penuh mujizat. Dahsyat sekali. Sangat dahsyat Bapak Ibu. Wow. Maka ketakutanlah mereka. Ini ayatnya Bapak Ibu. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow. Hari ini orang harus kagum. Bukan kagum kepada pribadi manusia. Kagum kepada Allah kita yang hidup. Kenapa? Ternyata hidup kita
yang sulit diubah oleh siapapun. Ternyata ketika mendengar Injil, ketika hidup dalam kebenaran, hidup saya berubah, maka orang sekitar akan terkagum-kagum. Wow, dahsyat, ini Allahnya, Allah yang benar. Jangan sampai orang sudah kenal kita 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen, tapi orang tidak pernah kagum, orang tidak pernah bangga. Kalau dulu orang ketakutan karena mujizat, pastikan hari ini gereja Tuhan masa kini punya gaya hidup. Orang kagum dan mengenal Allah. Oleh karena apa? Hidup kita memiliki wibawa. Hidup kita memiliki mujizat. Kenapa? Karena mujizat yang hari ini kita tawarkan kepada orang lain. Bukanlah sakit sembuh. Tetapi perubahan hidup saya. Dari dulu hidup dalam kegelapan. Hidup yang penuh dengan egois. Hanya pengen menyenangkan diri sendiri. Hanya pengen melayani nafsu saya sendiri. Memuaskan mimpi-mimpi saya. Tapi ternyata ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Praktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang disebut hidup penuh dengan mujizat. Sehingga orang sekitar mengagumi hidup saya dan saudara. Kita akan lanjutkan minggu depan. Untuk khotbah ini. Masih panjang Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita katakan satu pujian. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku. Biar ini menjadi doa kita dan komitmen kita, pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita akan menyelesaikan usia hidup kita. Mari katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Haleluya. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku. Walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salibmu. Ya Bapa, selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap. Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu jangan lupa tolong like, share dan komen dan berikan subscribe. Bunyikan tanda loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima informasi-informasi kami, kegiatan kami semuanya
dan tolong bagikan kepada minimal 10 orang yang menjadi saudara-saudara Bapak Ibu, sehingga mereka juga diberkati dengan ibadah-ibadah yang dari kami Exousia Community atau GSK Exousia. Terima kasih, dan kita ketemu nanti hari Rabu. Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 4 sore atau 16.00 WITA di Exousia Bible Teaching. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.